Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai persamaan lingkaran. Kali ini kita akan membahas di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menentukan persamaan lingkaran. Di video kali ini kita akan fokus sedikit saja materi kita, yaitu tentang tempat kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi kita akan meneliti atau memeriksa sebuah titik itu berada di dalam lingkaran atau di luar lingkaran atau di tepat pada lingkaran tanpa harus menggambar dulu. Oke, langsung saja. Jadi sebelum kita meneliti atau menentukan posisi atau tempat kedudukan dari lingkaran dari suatu titik itu, kita harus tahu dulu macam-macam dari tempat kedudukan titik terhadap lingkaran. Kita akan menggunakan sebuah aplikasi seperti kemarin, yaitu Desmos. Kita akan membuat lingkaran dulu. Coba kita akan membuat sebuah lingkaran yang pusatnya di 0,0 misalkan. Berarti kan X kuadrat, ya kan, ditambah dengan Y kuadrat sama dengan, kita membuat lingkaran yang jari-jarinya, misalkan jari-jarinya pengennya jari-jarinya adalah 4. Berarti di sini berarti berapa? Kalau jari-jarinya 4, berarti di sini sama dengan 4 kuadrat, ya, 16. Nah, ini lingkarannya udah jadi, ya. Ini adalah sebuah lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya 4. Nah, sekarang saya akan membuat titik, misalkan titik di sini, ya. Ini titik 2,2 misalnya. 2,1 aja, 2,1. 2,1 titiknya di sini, ya. Nah, titik ini, titik 2,1 ini dia dikatakan, atau tempat kedudukan titik ini misalkan saya kasih nama titik A gitu, ya. Titik A. Nah, titik A ini letaknya berada di dalam lingkaran. Titik A berada di dalam lingkaran. Ya, A di dalam lingkaran. Nah, kemudian kalau kita buat titik lagi, misalkan titik berapa, titik 0,4 misalnya, titik 0,4. Nah, di sini, ya, titik 0,4 di sini misalkan kita beri nama titik B gitu, ya. Titik B yaitu 0,4. Titik B. Nah, titik B ini dia berada di lingkaran atau berada pada lingkaran. Jadi titik B pada lingkaran. Jadi A di dalam lingkaran, B ini pada lingkaran. Kemudian misal kita buat titik baru lagi, misalkan titik C 6,2 misalkan. 6,2. Nah, titik C. Nah, 6,2 ini dia berada di luar lingkaran. Di titik C di luar lingkaran. Jadi ada 3 jenis, ada 3 macam tempat kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi sebuah titik itu jika dibandingkan dengan lingkaran, itu letaknya titik itu bisa berada di dalam lingkaran, atau berada pada lingkaran, atau berada di luar lingkaran. Nah, untuk video kali ini kita akan menentukan posisi sebuah titik tapi tidak menggambar, dengan cara tidak menggambar. Nah, sekarang coba kita pelajari dulu kira-kira kenapa titik A ini bisa di dalam lingkaran. Coba, titik A kan 2,1 ini, titik A 2,1. Misalkan 2,1 itu kita substitusikan ke persamaan lingkarannya ini, misalnya X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 1, berarti menjadi 2 kuadrat kan 4, ditambah 1 kuadrat kan 1, jadi 4 tambah 1 5. 5 kurang dari 16. 5 kurang dari 16. Nah, jadi semua titik di sini, ya, semua titik di lingkaran, di dalam lingkaran ini, semua titik yang berada di dalam lingkaran ini, koordinatnya kalau kita substitusikan ke persamaannya pasti kurang dari kuadrat dari jari-jarinya.
kurang dari 16 kalau dalam lingkaran ini ya. Jadi setiap kalian mengambil titik yang berada di dalam lingkaran ini, pasti ketika X dan Y nya dimasukkan ke sini nilainya kurang dari 16 tuh. Itu ya, jadi itu syaratnya dia berada di dalam lingkaran. Kalau berada pada lingkaran, berada di tepat pada lingkarannya, coba ya, ini 0,4 berada pada lingkaran. Kalau X nya diganti 0, Y nya diganti 4, jadi 0 kuadrat 0, Y 4 kuadrat 16, 0 tambah 16 jadinya 16. Jadi 16 tetap sama dengan 16. Jadi kesimpulannya di sini, semua titik yang berada pada lingkaran di sini, semua titik yang berada pada lingkaran ini, ketika X dan Y nya dimasukkan ke persamaan ini pasti nilainya 16. Nah, itu syaratnya biar titik itu berada pada lingkaran. Nah, kemudian yang terakhir, ketika titik itu di luar lingkaran, misalkan di sini 6,2, berarti 6 kuadrat 36, 2 kuadrat 4, 36 tambah 4, 40. 40 itu lebih besar atau besar dari 16. Artinya semua titik yang berada di luar lingkaran ini, X dan Y nya ketika disubstitusikan ke persamaan lingkarannya, jadi nilainya dia akan besar dari 16. Oke ya, dari ilustrasi gambar ini tadi kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Jadi dapat kita simpulkan sekarang. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya nih. Ini kesimpulannya. Yang pertama, jika ada titik A, B di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi titik A ini di dalam lingkaran apabila A kuadrat tambah B kuadrat itu kurang dari R kuadrat. Itu ya. Jadi titik A, B ini di dalam lingkaran, berada di dalam lingkaran ini jika A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari R kuadrat. Nah, kalau titik A, B berada pada lingkaran jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama ya nilainya. Nah, di luar lingkaran jika A kuadrat tambah B kuadrat besar dari R kuadrat. Ini kalau pusat lingkarannya di 0,0. Nah, pertanyaannya misalkan ada yang bertanya, Pak, kalau misalkan pusatnya tidak di 0,0 gimana? Ya, sama saja ya. Misalkan seperti ini. Titik B, M,N itu di dalam lingkaran akan berada di dalam lingkaran X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kan persamaan lingkaran. Ini persamaan lingkaran ya. Ini persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Nah, titik B, M,N ini akan berada di dalam lingkaran ini jika ya M min A kuadrat, jika X dan Y nya ini diganti dengan M dan N, itu nilainya kurang dari R kuadrat. Begitu juga kalau pada lingkaran berarti nilainya ini sama dengan R kuadrat. Nah, titik B ini bisa di luar lingkaran jika besar dari R kuadrat, sama saja, tinggal ganti tandanya ini ya. Nah, kalau bentuknya persamaan lingkarannya seperti bentuk umum, misal seperti ini. Titik B, M,N ini di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah B tambah C sama dengan 0. Ini kan juga persamaan lingkaran nih. Tapi persamaan lingkaran yang dalam bentuk umum. Jadi titik B ini berada di luar lingkaran ini apabila X dan Y nya diganti dengan M dan N ini nilainya besar dari 0. Dia berada di luar lingkaran. Kalau kurang dari 0 berada di dalam lingkaran. Kalau sama dengan 0 berarti dia pada lingkaran. Jadi ada 3 ya kesimpulannya. Kesimpulannya itu, jadi titik itu bisa berada di dalam lingkaran, bisa berada pada lingkaran, dan bisa berada di luar lingkaran. Syaratnya ini tadi. Nah, sekarang kita latihan soal. Latihan soalnya seperti ini. Contoh ya. Tentukan tempat kedudukan titik K 3,4 berikut terhadap lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 16. Jadi titik K ini berada di dalam lingkaran ini atau berada di luar lingkaran ini atau berada pada lingkaran ini tanpa kita menggambar. Caranya mudah sekali. Titik K ini kita substitusikan ke persamaan lingkarannya ini.
Nah, jadi substitusikan titik ini, titik K nya ke persamaan lingkaran, tapi 16 nya nggak usah ya, cuma sampai sini aja. Jadi dimasukkan ke X min 3 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat. Coba X dan Y nya ini kita ganti dengan 3 sama min 4, sehingga ini ya X nya diganti 3, Y nya diganti min 4. Jadi 3 kurangi 3 kan 0, 0 kuadrat jadinya 0, dan min 4 tambah 5 kan 1, 1 kuadrat 1. Nah nilainya kan 1. Nah 1 ini kan kurang dari 16. Nah, karena di sini tandanya kurang dari, berarti kesimpulannya titik K ini berada di dalam lingkaran. Gimana? Cukup mudah kan? Nah sekarang contoh yang kedua. Tentukan tempat kedudukan titik L min 1,2 terhadap lingkaran ini. Ini juga lingkaran nih, ini bentuk umum nih, bentuk umum dari lingkaran. Nah, caranya sama, substitusikan titik L ini, tinggal ini ke persamaan ini, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 3X min 4Y tambah 8. X dan Y nya diganti min 1 dan 2, sehingga menjadi ini ya, X nya diganti min 1, jadi min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat kurangi 3 kali min 1 dikurang 4Y, berarti 4 kali 2 tambah 8. Min 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kali min 1 jadinya min 3, min 4 kali 2 min 8 tambah 8 kan sama dengan 2 kan. Nah sekarang 2 ini lebih dari 0 atau besar dari 0. Karena besar dari, maka kesimpulannya titik L ini berada di luar lingkaran. Gimana? Sudah paham ya? Ini cara menentukan tempat kedudukan sebuah titik terhadap lingkaran. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Mungkin sekian dulu pembahasan kita mengenai tempat kedudukan titik terhadap lingkaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.